ada yang jual CD di lapakan gitu. Gue lihat dong, gue pengen tahu kan. Gue tahu bahwa ini bajakan gitu. Nih, lu kalau anak muda harus beli ini nih, lagu ini nih. Apaan nih? Ini lagi ngetop nih. Pokoknya band ini lagi ngetop gitu. Dia nawarin band Tip X ke gue. Gue, anjing ini band gue. Gitu. Ya, gue antara seneng sama gue marah, lu gak kenal gue apa ya? Itu sih. Tapi ada nggak momen lu nggak pakai kacamata hitam, orang nggak kenal, begitu lu pakai kacamata hitam, Tresno? Banyak. Iya banyak. Jadi sebetulnya yang dikenal bukan gue, kacamatanya. Yang gue seneng adalah dia mulai ngomong ke tetangga-tetangga gue gitu. Anak saya tuh udah ada di TV. Kebahagiaan bokap gue yang gue rasakan ya itu. Gitu. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Saya masih bakal menemani kamu buat ngobrol dan bernostalgia bareng bintang tamu yang kerennya maksimal dengan obrolan yang manis dan menarik. Bintang tamu saya kali ini seorang vokalis band ska yang legendaris. Sering memakai kacamata hitam. Jadi setelah Ian Kasela, ini dia ini yang sering pakai kacamata hitam. Dan nama bandnya itu sering dipakai buat menghapus pulpen. Nggak tahu anak sekarang masih pada pakai nggak ya? Teman sekelas, beri tepuk tangan buat Tresno dari Tip X. Setelah bertahun-tahun ini berkarir bersama Tip X, menurut lu karir bermusik lu sudah termasuk sukses belum? Kalau ukuran sukses tuh gue rasa udah. Secara pribadi ya maksudnya. Iya. Kalau pribadi, jadi dari awal tuh kita cuma punya keinginan buat ngeband, bikin lagu, bikin album, udah sampai segitu aja. Dan ternyata itu udah bisa kita lewatin ya menurut gue udah sukses dong gitu. Dengan keinginan yang pada saat itu. Tapi kalau kita ngomongin keinginan secara Tip X yang sekarang banyak juga sih yang pingin kita bikin gitu. Apa aja? Kita belum pernah bikin film. Terus apa ya? Mungkin pingin manggung di Afrika belum. Ngapain di Afrika? Ya kalau keinginan maksudnya kan bisa-bisa aja. Kalau orang pengennya ke Amerika, enggak, kita pengennya ke Afrika, kenapa? Terus apa lagi keinginan-keinginan yang belum? Yang belum, yang paling deket sih kita minimal harus punya 10 album. Sekarang baru mau 8. 8. Baru mau itu pun. Iya, udah jadi. Tapi belum dikeluarin. Belum dirilis gitu yang albumnya. Padahal 2020 udah jadi. 2020 udah beres, kita udah set waktu itu. Pokoknya kita mau rilis di September, itu barengan sama anniversary-nya Tip X yang ke berapa itu? Ke 25 tahun kalau nggak salah. Nah, cuman kan di awal tuh bulan Maret pandemi. Udah berantakan semuanya. Dan lu bilang Tip X itu sedang di tengah-tengah tur ketika pandemi datang ya? Waktu itu kita ada main di Muaro Bungo waktu itu, tapi Muaro Bungo tuh pulau mana? Jambi. Dari Jambi tuh masih sekitar 5-6 jam kalau nggak salah kalau darat tuh. Nah di perjalanan tuh karena belum ke TKP, kita dikabarin kalau di sana udah nggak boleh, izinnya udah nggak ada. Tapi kita tetap datang dong gitu, karena kalau nggak kan takutnya nggak dibayar. Akhirnya datang ke kota itu. Dan kenapa kita datang sebetulnya salah satunya adalah karena udah banyak ex-friend itu fansnya Tip X yang dari kota-kota di kayak Padang udah datang ke situ, terus dari Jambinya sendiri mereka udah stay sehari sebelumnya di sana. Jadi ya kita sekalian kasih bikin apa ya, maksudnya apalah ya kayak tausiah kecil lah gitu ke mereka gitu. Minta maaf nggak jadi gitu. Kayak gitu ya. Tapi jadinya kumpul-kumpul juga ya. Kumpul-kumpul juga. Cuma waktu itu masih awal kan, pandemi masih awal. Padahal mendingan sekalian aja konser ya. Itu dia. Karena sama juga kita akhirnya ngobrol di
depan hotel gitu, ngobrol terus sama mereka ya, mereka juga bingung kan, itu kan istilahnya COVID itu kan hal yang baru kan buat semua orang. Ini kita informasi COVID nih gimana sih gitu. Kita juga nggak tahu kan waktu awal itu. Taunya emang udah tidak diperbolehkan untuk manggung aja. Nama X-Friends tuh dari tahun berapa? X-Friends tuh tahun 2000 kalau nggak salah tuh. Tahun 2000 atau 2001 lah. Gue lupa sih, tapi ya itu mulainya dari mau ke album kedua kalau nggak salah. Namanya dari kalian apa dari si X-Friends? Dari kita sendiri. Jadi dulu kan zamannya band-band itu pingin punya nama fans yang keren-keren, kita bingung kan. Apa yang keren ya? Soalnya nama bandnya kan tipe X. Jadi apa yang nyambung? Akhirnya ya udah itu kayaknya X-Friend bagus nih gitu. Ya udah, dan kebetulan ada beberapa problem juga yang di kita waktu itu, karena kalau Ska kan rata-rata fansnya root boy, root girl gitu. Kalau Tip X harus punya nih sendiri, karena kan yang suka sama Tip X kan nggak mungkin mereka harus belajar tentang ska juga kan. Kalau tiba-tiba ada tukang jamu suka sama Tip X, masa dia harus jadi root boy dulu kan, gitu. Ya udah kita bikinin satu komunitas fans dengan nama X-Friend itu. Padahal kalau bahasa Inggris jadi kayak bekas teman. Bekas teman. Tapi ini teman X lah kalau menurut kita, teman-temannya X gitu. Kalian tuh turnya banyak di luar Jawa ya? Jawa juga ada. Jawa juga banyak. Cuma memang yang lebih maksudnya kayak di luar Jawa nih punya tantangan sendiri gitu. Karena kan daerahnya kan beda nih. Kalau Jawa kan rata-rata jalanan aja kan udah bagus. Kalau di luar Jawa kan banyak banget yang ya masih gitu dah, masih perlu perjuangan buat kesananya gitu. Yang paling berat daerah mana tuh yang pernah ditempuh? Dulu kita pernah tur di Sumatera Utara, itu ada namanya daerahnya apa ya? Tapi nggak terlalu berat sih kalau yang tur ya. Tapi kalau ada daerah yang berat itu kalau kita main di tambang. Kita main di tambang, kayak waktu itu ada namanya daerahnya Buhut. Itu ya pokoknya sinyal nggak ada, terus jalanannya juga kita lewat hutan gitu. Dan untuk sampai ke situ tuh kalau hujan itu udah berat banget gitu, karena jalanannya merusak banget gitu. Parah dah pokoknya. Berarti lu tuh udah ke daerah seluruh Indonesia, udah ini ya, ke pelosok-pelosok kabupaten, kecamatan. Iya. Tapi gue sama teman-teman itu kita punya ada beberapa yang ngomong gini, ada beberapa band nggak mau loh main di tempat-tempat kayak gini, tapi buat kita kalau kita belum ke tempat itu kita mau. Gitu. Jadi kita udah dikasih tahu nih, ini dari sini perjalanannya nanti masih sekitar 12 jam lagi nih ke sini, ke tempatnya gitu, tempat eventnya. Mau nggak? Kita belum pernah ke situ, kita mau. Karena ada kepuasan tersendiri aja sih. Kita bisa ke tempat-tempat yang mungkin orang, ya kalau gue bukan musisi, gue nggak sampai juga ke situ, ngapain juga kan. Tapi karena ada kesempatan itu, ya ngapain nggak kita ambil juga. Jadi kita tahu, oh daerah Indonesia tuh ternyata begini-begini loh. Ada tempat-tempat yang emang masih sampai sekarang ya, yang tadi sinyalnya nggak ada, tapi suasana masih bagus gitu. Nggak ada polusi, ada juga. Apa yang terlintas di benak lu ketika ke daerah pelosok terus ternyata pada tahu lagu Tip X? Berapa kali tuh awal-awal ya, waktu kita masih main di kebanyakan di kota-kota besar. Terus kita main di tempat yang kita belum pernah. Waktu itu juga di Kalimantan itu. Nah, itu kayak kotanya kecil. Kotanya kecil. Kita ada di bukan di hotel ya, kayak semi hotel, motel lah, kayak motel. Yang pada saat kita masuk semua rombongan kita itu lampunya sering turun. Karena mungkin ya kan yang PLN-nya sedikit itu. Iya, biasanya nggak pernah full tuh kamar gitu. Oh. Giliran kamarnya full, dia nggak kuat kan listriknya kan. Oh, wah nih kita main aja lah, nih kotanya kecil banget, paling yang nonton berapa orang gitu. Ternyata pas malam
pas kita mau berangkat dikasih tahu tuh sama LO-nya, wah nanti muter aja mas lewat sini gitu. Kenapa? Ini udah nggak bisa, udah padet di jalan. Masa iya? Kita ngeliat kotanya aja kan kecil, orangnya dari mana gitu. Dan ternyata bener pas ke sana tuh banyak banget orang. Iya kita mikir ini kita selama perjalanannya kan ketemu hutan-hutan gitu ya. Maksudnya jauh lah antara rumah aja jauh. Itu bisa sebanyak itu ya keren sih kalau menurut gua. Dan sampai sehabis manggung itu kan ada yang mereka nungguin nih. Ada yang nungguin. Itu dia bilang dia datangnya itu 1 hari sebelumnya dan dia ini rombongan. Jadi dia kalau kayak kita mau di kebunnya orang lah gitu. Tidurnya. Iya, dia nunggu dulu buat nanti malam gitu. Tapi dia udah jalan dari sebelumnya gitu. Karena kan di sana masih semi hutan kan. Aneh-aneh ya, maksudnya daerah-daerah terpencil banyak banget yang lu kunjungi ya? Banyak. Kita pernah sampai ke Timor Leste. Di Timor Leste itu tahun 2009 waktu itu kita main di daerah yang namanya kota lamanya mereka lah itu. Nah itu mereka kan udah nggak pakai bahasa kita kan, mereka udah pakai bahasa Portugis ya, udah pakai itu ya udah. Terus kita juga di sana pakainya dolar. Terus gue lihat, nih mau nyari makanan yang halal juga bingung gitu kan. Akhirnya udah selama beberapa hari hampir seminggu kalau nggak salah kita makannya nasi goreng. Emang itu doang yang kita anggap halal lah gitu. Karena kan babi di sono kayaknya udah biasa-biasa aja gitu. Ya udah. Nah, pas kita mau manggung kita cek sound tuh. Kita cek sound ada beberapa band-band dari mereka juga yang ikut dan kita mikir apa iya nih mereka tahu lagunya Tip X gitu. Karena pada saat itu kita sampai ke situ juga karena kita dibawa sama MTV Asia. Waktu itu MTV Asia Bangkok untuk kayak human trafficking gitu. Kan ada negara-negara kecil yang mungkin peluangnya gede lah untuk terjadi human trafficking itu. Nah, salah satunya mungkin di Timor Leste itu. Akhirnya kita main di situ. Wah, mereka juga nggak tahu lah ngomong bahasa Indonesia dan kita juga baru ke situ kan. Band-bandnya juga ya nggak ngobrol juga sama kita kan gitu. Salah nih katanya. Ya udah, kita main aja. Pokoknya ya emang kita dibayar untuk main, kita main lah. Main, ternyata dari lagu pertama sampai lagu terakhir mereka hafal lagunya kita. Gue bingung tuh. Iya, dan kita tanya juga ke mereka kok bisa begitu. Ternyata untuk masalah bajakan gitu ya, itu ada orang Indonesia yang jualan loh di Timor Leste tahun itu gitu. Jadi ya mereka dapat. Jadi kayak di situ kayaknya kayak ada pasar, kayak ada bukan pasar ya, kayak apa sih, pasar kaget gitu kali ya, orang Indonesia ke situ jual-jualan gitu. Dan salah satunya bajakan itu. Di satu sisi lu sedih ya kebajakan yang dijual, tapi di sisi lain lu lah iya, kita nyetel TV nih, TV di hotel. Nyetel TV-nya TV Portugis itu. Jadi gue juga gak ngerti mau nyetel apaan ya gitu kan. Ya gue jadi berpikir nih, kalaupun ada acara musik, pasti kan bukan musiknya Indonesia. Bukan Indonesia juga kan gitu. Tapi ya pas mereka itu seneng, ya itu tadi sisi lainnya ya udahlah bajakan lah, yang penting mereka tahu lagu gue gitu. Waktu melihat ke belakang pas selama kesuksesan ini ada, apa yang terlintas di benak lo ketika awal memulai? Kalau nginget-nginget memori manis di belakang, apa sih yang kebayang? Nggak ada sih. Kita tuh dulu band yang kita berangkat dari band yang memang hobi ya, seneng band lah, kayak anak muda pada umumnya aja gitu. Ngeband, gonta-ganti band dan segala macem. Sampai akhirnya kita bikin Tip X ini juga nggak terlalu punya mimpi yang tinggi-tinggi karena kita juga nggak tahu industrinya gitu. Boro-boro kita tahu industrinya, orang kita ngeband aja juga apa yang kita dengar pada saat itu gitu, yang lagi hype rock ya rock gitu. Terus yang kita dengar
oh ini ada musik baru nih kayak gini ya. Itu yang kita mainin dan ya udah tujuan kita satu, kita bisa kalau pada saat bawain lagu orang kita bisa bawain lagu orang dengan baik dan pada saat kita udah mulai punya keinginan untuk bikin lagu sendiri gimana caranya lagu kita bisa didengar orang. Gitu. Dan target paling tinggi pada saat itu adalah punya album. Setelah bikin lagu kita harus punya album gitu. Gimana caranya? Dan tapi pada saat itu kan kita nggak kepikiran untuk label. Oh ada di industri nggak ada. Ya udah zaman itu kan apa ya do it yourself gitu kan, bikin sendiri apa semua sendiri. Ya titip-titip ke temen cara jualnya mungkin begitu pada saat itu ya itu yang ada di kepala kita gitu. Waktu Skapobia rilis itu perasaan lo apa? Nah ini dia Skapobia tuh hal yang membuat semuanya berubah lah di Tipek. Jadi tiba-tiba ada orang yang minta foto sama gue sama teman-teman yang lain gitu nih, ih beneran nih gitu kan. Terus pas manggung yang biasanya biasa-biasa aja orang, terus mereka semua udah mulai mau datang dan bawain lagu kita gitu. Itu hal yang secara nggak langsung menyenangkan, tapi sisi lainnya juga mengikuti. Gitu. Apa tuh? Ya sindromnya pasti ada kan. Kan gak mungkin sindrom. Biasa megang duit 100 ribu tiba-tiba megang duit 100 juta kan bingung kan. Wah ATM-nya luber nih. Lain nih gitu. Itu ya banyak lah. Banyak kejutan yang ya ada yang bisa kita lewatin ada yang gak juga. Apa itu yang gak bisa dilewatin? Zaman itu kan ya sok-sokan lah. Orang punya duit sok-sokan lah. Ada yang punya pacarnya, kita di Jakarta punya pacar di Bali gitu. Wah sering banget bolak-balik ke Bali. Ada yang kerjaannya punya cewek banyak gitu. Ada juga gitu. Ya macam-macam lah. Kenakalan pada saat itu aja. Kalau kenakalan lu apa? Apa? Kenakalan lu apa? Kebetulan di band gue gak terlalu nakal sih. Vokalis loh. Gue sering dinakalin. Oh iya. Dinakalin gimana? Dinakalin sama teman-teman gue maksudnya. Enggak lah maksudnya secara band sama lah. Ya kalau tapi di band gue nggak ada yang ngedrak. Oh nggak ada? Nggak ada. Band gue itu pemabuk. Minum. Mereka suka minum dari kita ngeband pertama memang kita kenalnya itu dan kita tahu bahwa untuk hal yang lain itu ongkosnya mahal. Ongkosnya mahal dan kita juga udah cukup puas lah dengan mabuk minuman yang gampang lah, maksudnya gampang dan bisa dinikmatin bareng-bareng. Ya itu yang kita lakukan. Tapi ada beberapa yang ini sih, ada beberapa yang lucu ya. Maksudnya kayak dulu kan kita nggak pernah tahu kalau nggak ngelihat band-band influence kita main gitu. Wah ternyata manggung sambil mabok keren nih gitu. Pas gue nyoba nih gitu kan. Gue takut gue. Karena takut apa? Takut karena pada saat itu ngeblank kan. Waduh gue lupa lirik, malu nih gue takut. Gue banyak takutannya lah. Gue takut tiba-tiba gue tidur ya kan pas lagi manggung kan. Kalau keberatan kan udah. Duh kok jadi gak enak. Itu gue pernah lakuin beberapa kali dan akhirnya gue udah enggak. Gue ini kerjaannya menghibur orang gitu. Membuat orang jadi happy. Jangan sampai pas mereka mau happy tiba-tiba gue tidur atau gue salah lirik kan. Hal yang kayak gitu kan. Aduh apaan nih gitu. Gak keren banget gitu. Jadi sebelum itu terjadi lu udah sadar bahwa jangan mabuk pas manggung gitu. Iya. Tapi itu tadi. Gue udah mulai sadar yang lain mah tetep. Kan yang dilihat lu. Kalau gue kan gak apa-apa gitu. Tapi kan yang main mereka ya. Iya. Nah itu. Lebih apa ya maksudnya. Mereka cari celah aja. Tapi lu terlena gak dengan kesuksesan itu waktu apresiasi orang begitu bagus? Pastilah, cuman kita nggak berasa aja. Maksudnya kita nggak berasa apakah pada saat itu orang bilang kan gini, sindrom nih kalau hal kayak itu udah pasti sindrom. Iya. Tapi pada saat kita ngejalanin itu kan kita nggak berasa. Ya, pokoknya gini, ada temen yang bilang, lu sombong lu sekarang gitu. Iya, kita ada yang ngomong kayak gitu. Tapi pada saat itu menurut kita adalah gue bukan sombong karena kita nih manggungnya banyak, tuntutannya banyak, ininya banyak gitu. Jadi
cari alasan aja sih untuk membuat itu jadi seolah-olah kita nggak sindrom. Tapi menurut gua semua orang yang tiba-tiba melesat gitu ya, udah pasti sindrom. Pasti. Cuman nggak berasa aja kali impact waktu itu. Tahun berapa lu mulai sadar, wah ini kita udah nggak bener nih? Sebetulnya kalau secara kayak gitu-gitunya nggak ada. Gitu kita ngerasa, karena kan ini bagusnya di Tip X ini adalah band yang sering evaluasi, sering ngobrol. Sering ngobrol-ngobrol gitu, sering sok-sokan menasehati temennya sendiri daripada di luar band ya. Kalau di band tuh ada yang ya kayak gitu. Sok-sokan, lu jangan kayak begitulah gitu. Jadi berani kan karena ngeband gitu. Karena kan kita udah terikat di band ini gitu. Jadi lebih banyak ngobrol tentang ya lu jangan gitu, ntar kan band kita jadi jelek gitu. Lu jangan kayak begini, ntar orang ngeliat band kita ya gitulah, nggak bagus. Nah, paling yang gitu-gitunya sih gitu yang sering kita obrolin gitu di Tip X. Jadi saling nasehatin di antara sesama Tip X. Bukan nasehatin, takut gitu. Karena kan kita berpikirnya gini, ini udah jadi mata pencarian, ya kan? Kalau tiba-tiba nih satu orang berbuat ulah, terus gimana yang lain? Jadi kita, pokoknya istilahnya gini, dia ini di rel yang bener, tiba-tiba dia belok, ya kita yang kerjaannya ngelurusin lagi sini yang bener, biarkan sama gitu. Takutnya kalau gara-gara itu yang lain terus ya job nggak ada, ya kan? Nama jelek gitu. Nah pada saat itu udah saling gitu aja secara otomatis sih gitu. Karena saling jaga itu akhirnya selama puluhan tahun ini Tip X nggak pernah ada kejadian apa-apa ya, nggak pernah ada kasus, nggak pernah ada yang keluar. Iya, kalau pergantian formasi ada kan drum, di drum kita ganti, tapi di posisi itu yang lain nggak ada, semua masih orla. Iya, rahasianya apa? Rahasianya mungkin tadi itu takut nggak ada job. Jadi masing-masing saling menghargai dan menjaga posisinya ya. Iya, tapi paling enggak gue ngelihatnya bahwa gue bangga ada di band ini, bangga lah gue karena rasa cintanya terhadap band tuh gede gitu. Jadi apapun yang kita ya kita mau berantem segimananya gitu, terus mau ada masalah kayak apa, kalau untuk band gitu ya udah, abis itu udah kan gue lihat ada beberapa band yang mereka punya permasalahan dan akhirnya gitu ada yang bubar, ada yang keluar gitu. Kalau Tip X enggak, pokoknya ada ribut, ya udah, yang lain nahan tuh untuk selesai gitu. Biasanya enggak besok-besok, enggak apa gitu. Pasti secepatnya diobrolin lah gitu. Terus tren ska itu kan boomingnya ska tuh ya 2-3 tahun lah ya, 99 sampai 2001-an lah ya. Iya, paling segitu. Menurut lu kenapa cepet hilang itu? Sebetulnya gini, Indonesia pada saat itu mungkin juga kaget gitu kan, tiba-tiba ada genre baru yang bisa dinikmati secara nasional. Dulu mungkin musik ini udah ada tapi kan di underground ya, kita di komunitas-komunitas. Nah tiba-tiba Tip X waktu itu muncul, terus di lagunya itu bisa diterima secara nasional. Ya udah, kan setelah eranya Tip X ada beberapa label yang juga merilis band-band ska. Gitu. Ya kayaknya hampir semua label dah pada saat itu. Makanya ya udah, media juga kayaknya udah selama hampir 3 tahun itu ya ngomongin itu terus kan gitu loh, tentang ska. Dan mungkin ya udah setelah 3 tahun jenuh. Tapi kan itu kan secara medianya. Tapi album keduanya Tip X itu, Mereka Tak Pernah Mengerti, itu kita malah dapat triple platinum. Penjualan lebih banyak dari album pertama. Gitu, album pertama kita dapat double platinum waktu itu. Album keduanya malah kita dapat triple platinum. Jadi secara nggak langsung sebetulnya lebih besar penjualannya. Dan eventnya juga kan lebih banyak, cuman nggak, expose-nya aja udah nggak, mungkin udah ganti gitu. Kalau perasaan lu melihat zaman dulu kan, zaman boomingnya ska tuh di kaki 5 banyak banget kaos-kaos ska. Apa lu sebagai perasaan lu sebagai anak ska melihat di pinggir-pinggir jalan banyak kaos begitu? Dulu sih gue nggak terima ya, tapi ternyata Indonesia ini unik. Jadi apapun yang lagi top,
pasti akan ada di mana-mana gitu. Jadi ya dulu tuh sempet gini, gue di utara, waktu Jakarta Utara, rumah gue, bokap gue di situ, dan gue tuh kalau pulang itu ngelewatin ada namanya pasar Tanah Merah, yang pasar itu tuh di depan rumah susun, dan orang-orang tuh ramai banget di situ. Gue harus jalan kaki ke dalam rumah gue lewatin pasar itu. Pada saat gue jalan kan gue sering lihat-lihat dong, maksud gue kayak, oh ya ini ada yang jual inilah, ada jual ini gitu. Nah kebetulan ada yang jual CD di lapakan gitu. Gue lihat dong, gue pengen tahu kan. Gue tahu bahwa ini bajakan gitu. Gue lihat itu album pertama tuh. Gue ngeliat-liat CD gitu kan. Tiba-tiba gue tanya, nah nih lu kalau anak muda harus beli ini nih, lagu ini nih. Apaan nih? Ini lagi ngetop nih. Pokoknya band ini lagi ngetop kata dia. Dia nawarin band Tip X ke gue. Gue, anjing ini band gue. Gitu. Ya gue antara seneng sama gue marah, lu gak kenal gue apa ya? Itu sih sindrom gue ya. Tapi gue ingat lagi, oh ya di cover itu muka gue gak kelihatan. Dan di video klip lagu Genit, muka gue juga hancur banget gitu. Maksudnya ya gak jelas lah. Jadi wajar kalau dia gak kenal gue. Itu di album pertama tuh. Dan itu yang paling gak gue lupa adalah dia nawarin itu. Karena gue lihat targetnya si tukang lapak bajakan ini anak-anak muda. Jadi kalau anak muda yang pada ngeliatin itu dikasih tahu kan, nih band yang lagi ngetop nih kata dia gitu. Nih lu kalau anak muda lu dengerinnya gini-gini. Karena kan campur sama yang lain-lain kan. Gue bilang aduh. Tapi ya itu sih. Lu bilang apa sama abangnya? Enggak, gue diem aja. gue bingung, gue antara senang sama ini gue, iya gue bilang gitu. Gue langsung pulang, gue cerita sama anak-anak gitu. Dan si Tip X itu di awal-awal kan termasuk band yang dianggap karena terlalu banyak yang suka, terus yang kayak sedikit dari orang-orang yang menganggap ska beneran tuh kayak wah Tip X mah ska kampungan gitu ya. Iya. Lu gimana perasaan gitu? Awalnya sih memang kita merasa bahwa itu kayak politik ya. Jadi kayak ya bebas lah lu mau mengklaim apa, lu mau mengecam apa gitu, lu mau ya itu kan buat positioning maksudnya. Mungkin kalau antara band ska, kerenan band gue lah daripada band lu kan gitu ya. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu kita nggak ambil pusing kalau untuk urusan itu. Jadi yang pada saat itu yang paling ya maksudnya kita pikirin ini orang tiba-tiba, ini kan pas rilis album pertama tuh, rilis album pertama, ini orang semuanya suka, dan waktu itu obrolan yang paling berat adalah, ini kira-kira album selanjutnya bisa nggak nih gitu. Gitu kalau untuk ngomongin band-band lain kita nggak kepikiran, karena kan pada saat itu ya itu tadi gue bilang mungkin kita sindrom jadi nggak mikirin yang lain, cuman ketakutan doang, ketakutan nggak bisa bikin lagu bagus, ketakutan nggak ada di TV, ya manusiawi banget lah gitu. Jadi ya udah itu yang kita pikirin, kalau yang lain nggak masalah gitu, mau dibilang apa lu kampungan segala macam gak ada masalah tuh, kita tahu mereka gitu loh, maksudnya kita berangkatnya sama rata-rata kan di komunitas sama, dan di komunitas itu waktu itu kan juga kita tahu lah ada yang event yang punya sound bagus gitu kan juga nggak banyak gitu. Ya udahlah ngomong kayak gimana aman aja lah buat kita gitu. Tapi mungkin secara influence yang beda. Kita dari dulu mungkin bilangnya ya kita pengen jadi ska Indonesia gitu aja sih. Makanya formula musik ska itu, formula Tip X itu apa menurut lo? Formula musiknya? Formula musiknya adalah musik yang bisa dinikmati sama orang Indonesia. Gitu. Orang Indonesia ini kan secara nggak langsung, walaupun di Indonesia semua genre diterima, Indonesia ini kan punya khas sendiri. Kayak orang mungkin bilang lu harus apa ya agak Melayu lah umpamanya gitu. Ya mungkin aja gitu. Tapi gue ngelihat bahwa Indonesia kalau orang ngedengerin band ska, Indonesia itu ya harus kayak apa gitu. Dan ini yang Tip X lakukan gitu loh. Ini kita Indonesia banget secara notasi,
Di album pertama malah kita mengada-ada dengan memasukkan unsur-unsur tradisional, terus punya konsep yang ugal-ugalan kayak pokoknya setiap album kita harus ada sisi etnik atau ada sesuatu yang baru. Jadi waktu di album pertama itu ada lagu yang kayak lagu Batak apa ya? Oh Mariam Tomong Dainang Sinapang Masing, itu yang di lagunya Naga Bonar tuh. Dibikin riffnya buat di salah satu lagu gitu. Jadi kayak buat intronya buat apa, nah itu. Album kedua itu malah jadi kayak lagu Batak kan, lagu Salam Rindu tuh. Na 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 ya gitu ya kan. Ya udahlah, karena kita kepingin yang ada yang etniknya, walaupun ya mungkin kemampuannya pada saat itu ya baru begitu gitu. Nggak bisa yang mungkin dibikin lebih keren lagi, mungkin nggak bisa. Menurut kita udah paling keren waktu itu dengan brass section yang kayak gitu. Dan berhasil gitu. Itu bisa jadi salah satu hit sampai sekarang yang ya lumayan oke lah buat kehidupan lagu Salam Rindu itu gitu. Berarti kesadaran ska Indonesia itu, yang ska Melayu itu karena ingin sukses di pasar atau karena kaliannya nyaman dengan itu? Dulu kan kita nggak tahu itu gitu. Dulu tuh pada saat bikin lagu ya udah bikin aja. Tapi pada saat kita sudah mulai berpikir tentang apa sih nih yang disukain orang Indonesia, karena kita jualannya di Indonesia kan. Gitu. Kita pernah ngobrol umpamanya sama player kayak ngomongin gini. Kita bikin lagu pakai bahasa Inggris yuk, gue bilang gitu. Terus yang lain, ngapain lu mau jualan di mana gitu? Kan jualannya di Indonesia, kenapa nggak bikin lagu Indonesia aja? Bahkan kita mau go internasional. Akhirnya ternyata kita tahu go internasional itu nggak ada. Menurut bahasan kita pada saat itu sama teman-teman. Kenapa nggak ada? Pada saat ada yang ngomong gini, lu bayangin orang manalah gitu, orang Amerika, orang Inggris yang udah tinggal kira-kira 40 tahun di Indonesia, terus tiba-tiba dia nyanyi lagu Indonesia, kira-kira orang Indonesia bisa bilang dia nyanyinya oke nggak? Kan tetap agak aneh gitu. Oh iya ya kalau kita mungkin kita tinggal di sana, kita tinggal di Amerika dari kecil, kita tahu spelling yang benar, cara membawakannya juga sesuai gitu ya. Ya mungkin kayak gitu kali gitu. Ya itu yang akhirnya kita cari lagi alasan. Oh ya udah, kita gimana caranya kita jadi raja di Indonesia gitu. Itu omongan internal. Udah di Indonesia aja jualannya, karena ketidakmampuan untuk jualan di Eropa gitu kan. Mikirnya kan nggak bisa kita kan. Pada saat itu aja kan udah bingung pas ada pertanyaan, coba orang yang tinggal di Indonesia 40 tahun suruh nyanyi lagu Indonesia. Mau nggak orang Indonesia beli? Pasti kan belum tentu juga, walaupun lagunya enak tetap agak aneh gitu. Ya itulah bahasannya sih waktu itu. Jadi ya udah kita bikin lagu Indonesia aja. Waktu kalian ska memutuskan mengambil genre ska itu karena lagi rame atau karena apa waktu momentumnya? Enggak, jadi tahun itu tuh sebetulnya malah belum kelihatan gitu, belum kelihatan. Jadi memang ada temen yang ngasih CD lagu ska luar. Pokoknya dikasih, terus ya kita dengerin lah waktu itu. Band apa? Gue juga lupa tuh. Pokoknya bukan CD, kalau nggak salah masih kaset tapi pokoknya zaman itu kalau nggak Madness Spesial. Di Spesial, pokoknya waktu itu ya antara Madness atau Spesial. Iya, joget-jogetnya kayak gini nih, keren nih ska nih gitu. Oh iya, ya udah, ya kan semuanya seneng, ya kita coba yuk gitu. Dan kita mulai cari tahu gitu, oh ska tuh kayak apa aja sih bandnya gitu. Mulailah dari situ. Awalnya tapi ya tadi dari temen yang sebetulnya dia juga gitarisnya, pemain ritmenya Tip X waktu itu di awal-awal. Tapi pas udah mulai kita mau rilis, dia resign. Jadi dia yang mengenalkan Spesial sama Madness ke kalian tuh? Iya, benar. Dia dari mana? Itu kebetulan dia omnya itu kan pelaut. Jadi tuh sering beliin hadiah buat keponakannya apa gitu. Karena ponakannya sering main gitar, ngeband gitu, dia dikasih mungkin ya dibawain gitu. Nah dia kasih tahu ke
gua lah sama anak-anak nih loh gitu. Yang bikin kalian langsung, wah ini musik ska ini asik nih, apa itu? Ya tadi itu karena dia joget-jogetnya gini nih gitu. Ya kita seneng kan. Keren ya kayak gini. Iya. Dan dia ini memang orangnya unik gitu. Dia kalau dia peragain itu sampai kita seneng. Terus pas dengerin lagunya juga kita lihat kayaknya lagunya kan riang. So beat-beatnya tuh bukan beat yang sedih gitu. Ya udah kayak seru dan kita coba. Tapi nggak langsung bawain, tapi ini dulu cari yang lain lagi apa gitu. Banyak lah gitu. Dan akhirnya kita sepakat untuk ya udah bawain ska pada akhirnya gitu. Dan akhirnya malah itu yang menghidupi kalian ya. Bener. Soalnya nggak kepikiran sih dulu juga. Era kan berubah ya waktu kita tuh tumbuhnya tuh di era rock alternatif juga. Pernah juga ngeband, bawain macem-macem ya. Sebelum masuk di ska banyak juga. Cuman ya udah itu kan di awal cuman sekali manggung terus, dan bandnya juga bukan band yang belum berpikir untuk serius gitu. Kita ngeband tuh cuma ya udah nih ada event, ya udah yuk bikin band gitu buat seneng-seneng di situ. Karena dulu tuh rata-rata pada kenal gitu kalau ada event ya udah main gitu. Pada momen apa kalian memutuskan, wah kita harus serius nih ngeband nih? Jadi kebetulan kita itu kan kita kuliah, ini semua pada kuliah nih. Kita mikir gini, nih kalau ngeband tuh harus ada target ya. Kok begitu? Iya, soalnya bukan apa-apa. Kalau kita tiba-tiba udah umur 35 ngeband, terus band kita gagal nih, nggak menghasilkan apa-apa. Lu mau jadi apa? Lu mau ngelamar kerja di mana? Gue bilang gitu. Kan umurnya udah nggak sesuai. Gue bilang. Terus akhirnya anak-anak ya udah. Lah kan kita kan pengen punya album doang gitu. Ya udah, dan kita akhirnya rekaman sendiri juga. Kita rekaman sendiri, kita ngumpulin duit sendiri, beli pita 2 in sendiri, kita recording sendiri. Jadi sebelum rilis pun, rilis itu kan karena memang kita udah punya masternya sendiri. Si Skapobia itu. Iya, udah punya masternya, bukan kita pas masuk label dari awal, enggak. Dari awal tuh kita udah punya master 8 lagu ada di situ, tinggal 2 lagu yang belum direkam. Gitu. Jadi kalau nggak di label pun pada saat itu kita emang udah nekat mau bikin apa ya, kayak indie label lah, pokoknya kayak apa, Yang ngedarin sendiri lah ya. ngedarin sendiri lah semuanya gitu. Modal berapa waktu itu bikin 8 lagu? Oh nggak tahu, itu perjalanannya 2 tahun. Dicicil. Jadi kita beli dulu ini pitanya satu gitu kan. Kita recording, punya duit lagi recording. Jadi nggak tahu itu berapa. Lama juga pas pokoknya bulan ini, nanti 2 bulan kemudian baru gitu. Kalau pakai kacamata hitam itu dari tahun berapa lu memutuskan kostum manggung lu? Kacamata hitam. Gue tuh sama anak-anak itu sering diskusinya gini. Ternyata nggak semua musisi itu fashionable. Ternyata nggak semua anak-anak band itu punya cara keren yang sama. Gimana caranya supaya sama? Ya gue samain aja udah. Iya kan? Semua pakai kacamata hitam. Sama kan. Biar gampang gitu. Terus pakaiannya seragam gitu. Ya karena itu. Karena ya nggak semuanya juga fashionable. Takutnya yang ada yang keren-keren banget, yang nggak banget gitu. Gimana caranya band ini tetap kelihatan sama gitu dan lumayan keren. Kita mikirin satu aja kan, semua pakai kacamata, semuanya pakai seragam pas manggung kan sama semua gitu. Jadi biar nggak ada yang lebih keren dari yang lain itu ya. Iya, komunis banget kan gue. Yang milih yang ngurusin fashion siapa? Biasanya gue. Dari dulu. Sampai sekarang. Iya, karena nggak ada yang ngurusin kan, harus ada. Gue juga nggak mau juga, gue nggak. Akhirnya gue pengen jadi tahu ya, maksudnya kayak harus ngelihat band-band lain gitu. Oh, biar dilihat tuh kayak gini pakaiannya. Dulu kan kita nggak punya acuan.
kadang-kadang yang ngetren pada saat itu kalau jadi anak band kaos atau kemeja hitam sama celana jeans. Gue lihat di semua video klip yang baru, wah anak band semuanya begini ya. Masa kita mau begitu juga gitu? Kan harus beda gitu. Nah makanya ya itu mikir sesuatu yang beda itu yang sulit dan gue jadi mikir gitu. 2018 kalau nggak salah Tip itu selalu kalau manggung pakai baju belang-belang. Anak-anak tuh nanya teman-teman yang lain kan, ini band apaan sih kita kok pakainya bajunya belang-belang katanya. Udah ada belum band yang pakai bajunya belang-belang? Ya belum ada lah. Ya udah kita yang di situ kok bilang gitu. Akhirnya mereka setuju kan. Tapi kan untuk sejarah kalau ditanya band Indonesia yang pakai baju belang-belang Tip kan. Iya dong, nggak ada lagi kan band yang mau pakai secara seragam semua bandnya. Tapi menurut lu itu bagus? Bagus karena pas gue lihat tampilannya anak-anaknya bagus gitu. Mungkin kalau kegedean atau kekecilan jadi nggak bagus. Tapi karena seragam dan memang apa sih namanya ya, potongannya gitu, cuttingnya bagus ya bagus. Gitu. Jahit apa beli? Beli, ada yang beli akhirnya jahit juga gitu. Pertama beli buat buat mempercayai dapat kepercayaan anak-anak nih. Kan gue harus beli dulu. Gue beli dan gue belinya harus semua. Kalau gue doang, yang bagus lu doang. Atau gue beli buat si A, dia doang yang bagus sama gue nggak. Banyak pasti alasannya. Nah gimana caranya semua setuju? Gue beliin semua. Kan gue tahu size mereka kan. Gue beliin, pakai. Jadi pas ngelihat yang lain-lain, wah kita keren ya begini, keren. Gue bilang ya udah jalan. Jadi konsep lu tuh pengen kelihatan sama biar beda. Biar beda. Pinginnya sama gitu, secara bandnya Sama. Naiknya semua sama. Hasilnya beda. Dan beda dengan band lain. Kenapa selama bertahun-tahun nggak ada yang menggantikan posisi lu sebagai penata busana? Lanjut bahasanya penata busana. Iya dong, penata busana dong. Iya. Gue juga pinginnya ada gitu loh. Anak-anak yang lain tuh mungkin ya agak geli juga ya di posisi itu kali ya. Jadi udah biarin stres aja gitu. Ya udah. Jadi kalau gue tanya ke anak, gue percaya sama lu katanya. Udah sampai sekarang gitu. Jadi kalau mungkin gue suruh pakai baju yang aneh gitu, mereka juga terima juga. Mungkin ya, gue gak tahu. Tapi ya itu, pada dasarnya mereka kayaknya kayak antara mereka malas mikir sama ya emang bener-bener percaya sama gue. Udah itu udah. Tapi emang dari dulu lu seneng ini ya, milih-milih baju? Gue tuh tipikalnya sebetulnya gue mau dulu kan ada kayak di endorse segala macam. Gue tuh nggak mau karena gue tuh mau pakai yang pingin gue pakai, gitu doang gitu. Jadi gue seneng kayak gitu dan anak-anak ngelihatnya mungkin ini orang aneh nih gitu. Nah tapi pas gue harus ngurusin Tip X di masalah baju-bajunya mereka juga ya pusing juga gitu. Tapi untungnya mereka terima karena nggak ada pilihan lain kan. Makanya lu nggak ada fase pakai baju-baju distro ya? Ada juga, tapi nggak lama gitu. Tetap ada. Waktu itu kita coba kan trennya kan, kita dikasih banyak. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus lu menganggap itu tidak keren, akhirnya nggak dilanjutin. Bukan nggak keren, jadi kita kan seragam nih biasanya makanya kan. Nah kalau distroin seragam itu kan jadi kayak apa ya? jadi nggak asik gitu, ada brandnya semua gitu. Ya udah, akhirnya kita semuanya sendiri aja udah. Sampai kacamata juga lu yang milihin? Enggak, kalau itu enggak. Itu bebas kan, mukanya beda-beda, ada yang kotak, ada yang kalau kacamata panjang. Pokoknya kacamata hitam, terserah masing-masing. Terserah. Lu punya berapa kacamata? Enggak banyak sih, cuman 6. Oh dari dulu? Oh, enggak lah, maksudnya yang sekarang sisanya. Kadang-kadang udah patah atau udah gua kasih ke siapa gitu. Kalau menurut lu Ian Kasela bagus nggak kacamata hitamnya? Cocok lah, Ian juga pinter kok ngeliat yang cocok buat dirinya sendiri. Cocok kan lu ngeliatnya kan? Ya, ayo bilang enggak. Yang penting dia nyaman lah. Yang penting dia nyaman. Kan pada dasarnya itu. Kalau manggung indoor gelap nggak tuh? Enggak kan, kacamata ada yang dia nggak terlalu nggak terlalu gelap juga gitu. Jadi ya enggak
Kecuali yang menggelap banget. Kalau yang menggelap banget kadang-kadang gue juga pakai juga. Tapi ada nggak momen lu nggak pakai kacamata hitam, orang nggak kenal, begitu lu pakai kacamata hitam, Tresno? Banyak. Iya banyak. Jadi sebetulnya yang dikenal bukan gue, kacamatanya. Sering kejadian. Ada. Jadi kalau ketemu orang gitu, Mas Tresno ya, gue liatin aja. Dia kayak ragu-ragu gitu kan. Gitu. Tapi kalau gue udah pakai kacamata hitam nih udah pasti yakin. Mas Tresno apa kabar gitu. Wah. Berarti kan dari situ aja kan udah. Berarti yang terkenal kacamata gue bukan gue kan. Berarti bentuk muka lu tuh udah khas dengan kacamata hitam. Iya. Aduh itu dia. Harusnya orang tuh ngendorse kacamata hitam ke lu ya. Harusnya. Cuman sampai saat ini belum ada. Mungkin mereka lebih ke Ian Kasela tadi ya. Dia yang duluan kan yang sering pakai kacamata. Ian juga cuma sama satu merek doang. Satu merek. Tapi melihat ya sekarang kan pandemi seperti ini, pengaruhnya buat lu apa? Buat band? Ya banyak lah, kita nggak manggung pasti gitu. Tapi kita akhirnya punya punya sesuatu yang ini mungkin bisa jadi sumber lain setelah ini. Tipek itu tipikal band yang kuno. Jadi ngomongin sosmed aja mereka tuh agak males-malesan gitu. Orang-orang lain udah bikin channel YouTube, kita enggak. Orang-orang udah ya pokoknya karena situasi pandemi itu berubah, kita enggak. Sekarang bayangin pamannya kayak bikin podcast yuk. Lah kan kita anak band kata dia. Podcastnya apaan gitu, gue harus ngobrol, gue nggak bisa kata dia. Harus ngomongin apa gitu, gue bisanya ngeband gitu. Ya kan nggak salah juga gitu kan, alasan mereka nggak salah. Tapi akhirnya setelah mulai 2021 waktu itu ya udah kelamaan, udah setahun nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya kita ya udah bikin YouTube, tuh kayak dokumentasi digital lah ceritanya. Jadi kayak ada orang-orang yang dulu manajer pertama kita undang buat ngobrol, terus drummer yang dulu keluar kita ajak ngobrol. Ya nggak laku juga sih karena kan nggak populer hal kayak gitu. Ya udah, tapi buat kita seneng karena dokumentasi digital dong. Ya mumpung mereka masih ada nih gitu, ya ngobrol. Karena kan ada beberapa cerita-cerita yang katanya dia dikeluarin nih dulu gitu. Ya lu ngobrol lah di sini gitu. Buat meluruskan. Gitu. Berat nggak sih ngikutin perkembangan zaman buat band tua seperti kalian? Lu kejem banget sih. Ya lumayan tua dong, udah 25 tahunan loh. 27. Iya 27 lah udah. Iya. Ya susah, makanya dari tadi gue bilang tuh kita tuh band yang mau kayak gitu-gitu tuh ngeliatnya kayaknya anak-anak muda ini pada jago-jago ya jadi YouTuber gitu. Kita kayaknya nggak bisa deh gitu. Karena belum mungkin nggak zamannya. Nah pas 2021 karena setahun kita nggak ngapa-ngapain ya udah dipaksa bikin itu. Akhirnya ya udah kita bikin kalau kita ngobrol sambil ada lagunya satu gitu. Ternyata naik nih subscribernya. Oke juga ya ternyata, makanya ya udah sekarang kita lebih ke bikin kayak kemarin ada live in living room, terus bikin live in warehouse kayak gitu. Kita bikin model kita bikin konser tapi di ruang-ruang tertentu gitu. Udah buat itu aja lah di YouTube-nya. Dan lumayan ya subscribernya gede dan kita udah dapat hasil dari situ. Anak-anak baru kenapa nggak dari dulu? Tapi ya udahlah mau ngapain begitu. Berarti udah adaptasi ke era digital ya kalian tuh. Udah mulai, tapi ya masih begitu gitu. Nggak yang total gitu, nggak juga gitu. Dan waktu masih jadi headmaster itu kalian bawain apa? RHCP? Salah satunya. Ya. Ada Super Groove, ada Red Hot Chili Pepper, ada siapa lagi ya? Aduh. Rage Against the Machine juga ada kalau masalah waktu itu. Kita bawain. Pokoknya yang lagi inilah. Lagu RHCP yang paling sering dibawain yang mana? Banyak sih. Tapi kalau yang paling sering gue buat santai-santai ya Under the Bridge kayaknya dah. Under the Bridge. Iya.
Coba dong nyanyiin dong biar. Oh udah lupa lah itu. Tahun berapa itu? Itu 93, 94 lah. Yang lu ingat apa? Tapi inget tapi depan tahu salah atau enggak? Iya, coba. Enggak apa ya? Iya. Gimana sih? Sometimes I feel like don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, city of angels. Apalagi tuh gue lupa tuh. Gue juga apalnya cuma 2 itu dong. Nah, itu. Gue tahu salah tuh bener. Ya itu. Together we cry. Itu. Ya itulah pokoknya zaman itu nggak. Iya pas lagi apa. Itu juga kan Ratot itu salah satu band yang beda ya. Jadi pas kita ngeliat itu beda. Nah gue tuh seneng ngeliat band-band yang unik gitu loh. Jadi kayak ini band nih kayaknya solid banget gitu. Sampai mereka tuh kan pernah konser hampir bugil gitu. Tapi 4-4-nya gitu. Lu hampir gitu juga nggak? Enggak. Gua enggak lah. Nggak pede? Hah? Kalau di sini jangankan bugil. Baru ngangkat dikit udah disuruh turun lah bandnya. Dan teman sekelas ngomong-ngomong soal bugil, kalau biar nggak bugil pakai baju. Iya. Biar bajunya keren, beli baju merchandise-nya podcast naik kelas. Nih, di sini nih, di e-commerce kami. Tuh, sebelum kalian ngingetin gue udah inget. Jualan. Iya. Sekarang itu markas Tipex dibilang di rumah lu. Iya. Di rumah gua. Nggak jadi ini, kehidupan pribadi dan kerjaan tercampur. Sebetulnya kita tuh sebelum pandemi itu 2020 awal itu kita mau beli tanah waktu itu ya Tipex nih gitu. Itu udah tinggal bayar gitu. Cuma tiba-tiba pandemi kita bingung nih. Ini kalau pandemi kan itu kan kalau beli tanah harus dibangun ya kan, dan yang lain-lain. Sedangkan pandemi ini nggak tahu nih sampai kapan nih gitu. Akhirnya kita pending. Tapi sebelum itu memang di rumah gue itu kan gue menyediakan tempat ya, maksudnya jadi ada studio di rumah gitu, ada studio dan itu gue bagi. Itu di atas rumah gue tapi gue bagi 2 gitu, sebelah buat area rumah gue, sebelahnya lagi ada pintu. Itu ya udah buat kalau anak-anak nongkrong ngerjain lagu apa, ya udah akhirnya di situ gitu. Kita latihan di situ, bikin lagunya juga di situ, ya ngobrol semuanya jadi kantor lah gitu. Dan gue seneng aja sih karena senengnya satu, gue sama anak-anak nih kan perlu diskusi gitu, perlu diskusi. Kalau nggak ada tempat kita bingung. Nah ya udah gue sediain tempat gue, dan ya kan gue juga keluarga kecil jadi seneng kalau ada teman-teman rame gitu. Apa sih gitu. Tapi jadinya lu jarang keluar rumah ya? Jarang, karena pasti mereka yang datang ke tempat gue. Kalau gue keluar rumah kan kekunci jadi. Iya dong, jadi kalau mau ketemu teman-teman malah ya di rumah jadi. Iya di situ. Tadi seru juga sih. Iya bener, gue jadi jarang keluar rumah tuh. Gue pikir kan kemarin kan gara-gara pandemi ya. Oh iya wajar dong gak keluar rumah. Tapi kalau udah gak pandemi ya juga kan. Iya kan lu latihan di rumah gue. Mau ngurusin kerjaan di rumah. Iya bener. Nanti lu gak ada alasan kalau ke istri mau nongkrong keluar mau kemana. Iya. Tapi kalau band gue kan kompak lah. Gue bisa ngomong yuk nongkrong bareng di luar gitu. Oke aja sih mereka. Dan istri lu juga musisi kan? Apa vokalis ska juga? Iya, vokalis band ska juga. Seperti apa sih 2 vokalis ska dan ska itu? Apa ininya menurut lu buat rumah tangga? Apakah punya istri yang juga menyukai ska itu membuat jadi lebih baik semuanya? Ya sama aja sih. Bini gue tapi lebih orientasinya mereka bandnya itu suka sama ska Jepang gitu. Oh gitu, referensinya ke sana gitu. Yang tadi awalnya enak tuh gini ya.
gue tuh bisa sok-sokan ke bini gue gitu kalau bikin lagu. Ini lagunya kurang enak lagu lo gitu. Ini gue benerin. Lama-lama kan dia ngelihat, oh laki gue boleh juga nih gitu kan. Jadi apa-apa sekarang begitu juga jadi beban ke gue. Nih lagunya kurang bagus apa enggak? Kalau kurang bagus bikinin dong biar bagus. Ada juga kan kayak gitu. Jadi nambah urusan. Dinamika rumah tangga yang segenre. Kalian jatuh cinta karena sama-sama suka musik yang sama? Enggak. Jadi apa ya? Gue dulu audisi. Gue ada project waktu itu mau produserin satu band. Tapi vokalisnya nggak ada nih gitu. Jadi gue buka audisi. Nah bini gue ikut juga dan nggak lolos audisi. Tapi lolos audisi ke lu. Tapi langsung pindah ya kan. Jadi itu awalnya gitu. Nah, sama sekarang. Atau lu gagalin di audisi sana biar fokus di lu gitu. Gue lupa kayaknya sih ada juga sih kepikiran ke situ. Enggak. Emang gue fair. Dia nggak cocok di situ. Akhirnya ya udah. Dan dia juga kan punya band juga gitu. Gue produserin band ini sampai albumnya beres udah selesai. Udah baru gue produserin bini gue. Masih main cupang lu? Cupang, kok tahu sih lu gue sering piara ikan? Main sih enggak. Jadi gue tuh emang suka sama ikan. Intinya gue suka sama ikan dan pas kemarin-kemarin tuh ternyata cupang itu hype ya. Ada, banyak banget deh orang-orang yang tiba-tiba jatuh cinta sama ikan cupang itu. Dan termasuk gue karena ada beberapa temen gue yang tiba-tiba ngasih ikan. Padahal gue udah menolak gitu karena wah ini ngurusin ginian males nih gue. Aku dikasih sama dia, mau nggak mau gue beli toples. Awalnya tuh diposting, eksperen banyak yang main ikan, ngirimin ke gue. Lama-lama gue punya rak dong. Gara-gara makin banyak. Jadi semakin banyak yang ngirim, gue semakin pusing. Ya udahlah. Cuma kan lagi-lagi karena pandemi, gue punya sesuatu yang bisa disalurkan. Jadi kayak gue penasaran ikan ini umurnya berapa tahun sih gitu. Kata orang ini bisa 2 tahun, 3 tahun. Ternyata di tangan gue cuma sampai setahun gitu ya. Paling top gitu, sisanya ya 6 bulan mati. Ada yang baru sampai juga mati. Ada juga penasaran gue lariin ke ikan cupang gitu. Sampai akhirnya gue bisa breeding ikan cupang. Oh, breeding? Breeding. Padahal tadi nggak ngerti apa-apa soal ikan cupang ya? Nggak ngerti. Gue dulu pernah suka sama ikan ya paling ya kayak gitu. Yang pernah sekali yang gue bener-bener sampai rumah gue tuh banyak akuarium itu lohan malah. Dulu waktu awal-awal tuh zamannya lohan dulu kan. Gue beli sampai almarhum bokap gue tuh bilang, nih lu mau jadi pedagang apa-apa kata dia. Karena gue seneng waktu itu. Tapi abis itu udah, karena gue udah pernah nyara ikan, gue udah gak mau lagi gitu. Jadi itu dari dulu lu suka ikan maksudnya? Segala Suka. Iya. Suka gue. Zaman Oscar Oscar gue punya. Oscar tuh kalau dia lapar temennya bisa dihajar juga tuh sama dia tuh. Iya. Ikan-ikan yang mahal arwana gitu? Arwana gua dulu pernah, cuman itu kan kalau makin gede tempatnya harus ngikutin. Iya, kan harus di rak TV biasanya kan. Rak TV. Zaman dulu kan di rak TV. Naruh ikan arwana. Belum sampai miara yang kayak gitu. Karena dia harus ngikutin size kan. Semakin gede dia ntar kita harus punya yang gede lagi gitu. Kenapa lu suka ikan? Jadi nggak tahu ya, kalau ikan tuh menurut gua ya menyenangkan aja, ketertarikan buat miara dia daripada yang lain tuh kayaknya gue lebih seneng gitu, bisa dinikmati. Dulu zaman gue punya akuarium gitu, gue bisa, jadi ikan itu gue isi macam-macam ikan mas koki. Cuman ikan mas koki kan harus pakai filter segala macam tuh, kalau nggak cepet tewas dia kan. Gue bisa mandangin itu lama loh gitu, gue lihat. Iya, mandangin itu gitu, seneng gitu, karena macam-macam kan ikannya gitu. Nah itu, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi lu makan ikan?
Ya makan. Kirain karena udah sayang sama ikan, jadi ikan teman. Itu kan gue gak pernah gue makan juga sih. Ya kirain lu saking sayangnya sama ikan, jadi lu ngeliat ikan nggak tega. Enggak, tetap makan gue. Memori manis selama bersama Tipex itu apa buat lu? Yang paling manis? Yang paling manis itu sama Tipex adalah kita bisa melewati banyak hal-hal buruk. Bukan buruk sih, jadi hal-hal yang gak pernah kita pikirin. Kayak contoh, menurut gua semua band itu problemnya ada pada saat satu persatu personilnya pada nikah. Kenapa? Ini buat band yang satu base camp ya, lebih tinggal di situ, ngumpul di situ gitu. Kan kalau anak band tuh kan waktunya nggak terbatas. Jadi kadang-kadang kita mood jam 10 malam masuk studio ngejam gitu. Wow, lagunya enak nih. Mungkin saya tahu udah subuh, udah pagi gitu. Pada saat satu nikah, udah nih nggak bisa nih waktunya nih. Itu pokoknya dia harus pulang. Iya dong, satu. Dan ternyata ada yang lebih kejam lagi. Kalau sama istri mungkin ya. Ini kalau di band gue sih sama istri tuh kayaknya masih cuek-cuek aja. Pas punya anak udah gak usah diganggu-gugat. Jadi kita lagi latihan gitu terus. Wah anaknya ini nih panas gitu. Langsung pulang. Dia gak mikirin temen yang lain lagi enak latihan atau apa. Nah, itu problem-problem yang kita harus memaklumi. Tapi kita juga sebel. Iya kan? Gak ada loh, maksudnya gue sampai sekarang ini gak nemu alasan gitu. Kita bisa menggagalkan itu gak ada. Kalau kayak dulu gitaris gue nih putus cinta terus mau latihan dia nangis gitu ya. Gue masih berani bilang stop dulu nangisnya, ntar habis latihan lu nangis lagi. Bisa tuh. Tapi kalau urusan anak gak bisa. Iya. Wah udah ngomong anak gue sakit gue balik dulu ya gitu. Ini kita gimana nih gitu ya. Nah itu tuh kita bisa lewatin itu sampai sekarang. Anak-anak kita semua udah gede-gede kan, maksudnya ya berarti kan semuanya udah menikah, polanya udah mulai baru dan sama lagi. Kalau tadi ada yang nikah, ada yang enggak gitu kan, wah itu berat banget sih. Gitu. Gue pernah merasa ditinggalkan, gue pernah. Karena lu belum nikah? Gue belum nikah, yang lain gue pulang dulu ya. Pulang gue sendirian nih. Pernah juga gitu, karena memang gue yang terakhir nikah kan. Iya, orang lain bilang mau pulang ke rumah ketemu istri, lu pulang ketemu kamar kosong. Iya. Halu, kebanyakan halu. Pengaruhnya apa dari setelah berkeluarga itu ke karya kalian? Mungkin liriknya jadi lebih dewasa kali ya. Karena udah nikah, udah punya anak. Tapi di luar itu sih gue ngeliat bahwa membuat satu karya itu kalau dulu kita masih liar ya. Ada bagusnya ada jeleknya juga. Kalau sekarang tuh banyakan diskusi lah, maksudnya kayak ini lagunya gimana, ini buat tujuannya buat siapa nih gitu. Lagu ini. Jadi kayak kalau dulu kan kita bikin lagu bikin aja nih. Nggak tahu pasarnya buat anak muda kayak buat umum kayak atau buat apa. Kalau sekarang tuh lebih kayak gitu sih. Kita mau ngejar momen ini nih, orang-orang yang udah mulai nyantai gitu. Udah udah mulai merasakan bahwa gue juga perlu bahagia gitu. Makanya kan kita rilis kemarin single ketiga dari album ke-8 yang belum rilis ini. Itu judulnya Bahagia Sampai Tua. Makanya itu yang lu maksud dengan makin bijak. Mungkin ya gue nggak tahu, udah gue takut salah. Kok lu gak tahu? Iya, maksud bijak ini kan macam-macam ya. Ya enggak, setidaknya menurut lu. Iya, hampir bijak lah kayaknya. Bahagia sampai tua tuh harapan atau apa? Jadi ini kalau menurut gue pribadi ya, bahagia sampai tua itu adalah keinginan semua orang, mungkin harapan juga. Jadi orang kalau bisa sampai tua kan gue bahagia gitu. Dan itu nggak pernah disadari sama orang. Bahwa ada ya lu sebagai pribadi juga harus dihargai gitu. Kadang kan kita lebih gini, kayak orang punya pasangan atau punya temen, dia lebih yang penting temen gue atau pasangan gue bahagia gitu. Nggak mikirin diri sendiri gitu. Tapi kalau di lagu ini sih gue cuma kasih tahu ini cerita tentang pasangan yang akhirnya
gue bisa punya hal-hal bahagia yang nggak perlu orang lain tahu. Jadi kayak kalau gue sama pasangan gue cara bahagianya adalah gue dansa, ya gue udah bisa nikmatin itu gitu. Kalau gue bahagianya cuma pandang-pandangan aja gue udah bahagia, ya gue bisa nikmatin itu. Gitu. Jadi tua banget kayaknya cara mikir ya. Tapi menurut gue maksudnya gini loh, setiap semua orang berhak buat bahagia, tapi cara menentukan bahagianya juga bebas. Tapi jangan sampai lu nggak seimbang antara lu pengen membuat orang bahagia, lu nya nggak bahagia gitu. Jadi jangan cuma mikirin orang sebetulnya. Iya. Lu bahagia sekarang? Alhamdulillah gue bahagia. Ada momen lu tidak bahagia? Banyak kalau tidak bahagia banyak. Kapan tuh? Pas gue tidak bahagia tuh pada saat gue bilang ke bokap gue udah gak mau kuliah. Terus bokap gue bilang, ya udah. Gue langsung tiba-tiba ada perasaan, kok ya udah sih gitu. Kayak aneh gitu, ada perasaan aneh di hati gue yang kalau orang-orang lain kayaknya, bokapnya marah-marah gitu ya. Bokap gue ya udah kalau nggak mau kuliah, kayaknya enak banget. Jadi kayak lu kayak takutnya menyakiti hati orang tua gitu. Jadi gini, mungkin gue itu berharap bokap gue marah dan gue akan memberikan kebahagiaan dia dengan ya udah, gue kuliah deh. Gitu. Ini malah ya udah kalau lu nggak mau kuliah, ya gitu. Jadi malah gue yang kayak merasa, kok gitu ya? Kok nggak sesuai ya? Gitu. Kok diiyain itu ya? Iya. Lu alasannya apa waktu itu bilang gak mau kuliah? Emang gue lebih seneng ngeband sih. Dan pada saat itu kan gue itu dipilihin tempat kampus gue ya, tempat kuliah gue. Bokap yang milih? Bokap yang milih. Udah lu masuk nih manajemen informatika. Di mana? Di STMIK Swadharma di Jakarta Barat. Pokoknya nih nanti 10 tahun ke depan lulusan dari sini bakal dipakai lah gitu, dicari sama perusahaan-perusahaan. Gue gak peduli lah, gue anak band. Gue ngeband aja udah bodoh lah gitu. Udah. Tapi ternyata bener kan. Ternyata zaman itu baru sedikit orang yang mau gitu ya. Informatika. Tentang informatika tuh baru sedikit, dan pilihan bokap gue waktu itu bener. Berarti kan guanya aja yang salah gitu. Tapi ya pas bokap lu mengiyakan, lu agak ragu juga atau gimana tuh menjalani hidupnya? Enggak, gue tuh ini loh, jadi kayak gini. Di keluarga gue kan gue anak pertama nih, gitu kan. Dari 3 bersaudara, adik gue semuanya cowok, gitu. Nah, karena gue udah semester berapa ya, semester 5 kalau nggak salah tuh, gue nggak mau kuliah gitu ya. Udah, adik gue semester 5 juga sama, jadinya itu jadi gue kayak punya dosa sebetulnya. Cuman ya kalau dipikir kan itu mah jalannya dia gitu ya. Ya itu mungkin keinginan bokap gue adalah semua anak-anaknya lulus gitu. Akhirnya pada lulus nggak yang adik lu? Enggak. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Yang lain ngapain? Adik gue yang satu kan di Tip X juga jadi gitaris. Oh, adik lu itu gitaris? Iya. Dia waktu itu di ISTN. Dia kuliah di ISTN. Sama juga, udah. Males-malesan juga gitu. Bokap lu nggak sedih tuh, tiga-tiganya nggak ada yang kuliah? Nah itu, setelah tadinya kan kita nggak berasa ya, setelah kita mikir pas kayaknya itu deh yang dia pingin gitu kan. Anak-anak gue minimal ngikutin gue lalu jadi gitu, maksudnya keinginan yang ya lu pada lulus kuliah gitu, minimal S1 lah gitu lu. Tapi ternyata enggak kan, enggak. Mungkin itu keinginannya dia gitu, itu yang bikin gue nggak bahagia. Aduh, dia kayak apaan sih, kayak sedih jadinya kan. Tapi dulu tidak merasa bersalah berlarut-larut kan? Ya gimana? Enggak sih. Tapi emang pas
pas gue punya anak gitu ya. Gue ngerasa bahwa kita tuh kita selalu punya keinginan buat anak kita. Tapi kan ya tergantung kitanya ya. Kalau kayak gue gitu, anak gue main drum gitu, atau main piano. Tapi anak gue tuh nggak ada keinginan ke situ, gue paksain gitu ya. Gue juga kadang sedih juga sih gitu. Udah biarin lah, terserah dia gitu. Tapi gue sediain tempatnya, gue sediain gurunya gitu. Gue sediain ya lu kalau mau ini udah nggak apa-apa. Tapi gue nggak mau terlalu mengikat aja sih gitu. Takutnya itu menjadi satu kesalahan gitu. Kayak yang gue, iya kan? Gue mungkin bokap gue berpikirnya gini. Ini anak kayaknya nggak mau kuliah karena dia nggak mau di jurusan ini nih. Mungkin dia punya keinginan yang lain gitu. Ya, mungkin gue waktu itu keinginannya mau jadi insinyur perikanan. Tapi kenapa nggak ngomong dari awal? Semester 5 udah tanggung. Jadi waktu itu emang gue itu ya tadi bokap gue ini udah lu kuliah di sini aja ini gini. Ya gue ngikut gitu. Cuma sisi gue yang lain yang doyan ngeband sama wah ikut-ikutan ngeband kesono kesininya tuh terlalu dominan. Jadi lu nggak peduli jurusan apapun, ya udahlah yang penting yain aja gitu. Iya, gue berapa kali lo maksudnya gue masuk kelas gitu bukan kelas gue berapa kali gue Salah. Ini, kan ada lu, iya tapi kan lu mata kuliahnya hari ini lain bukan di sini lu di sana gitu. Berapa kali gue, karena gue ya gitu udah kuliahnya udah ya nggak guanya nggak minat lah gitu. Tapi itu 2 tahun lu jalanin gimana itu? Apanya? Kuliah kan kalau semester 5 berarti udah 2 tahun lebih tuh menjalani itu. Iya ya gitu aja udah, yang penting kuliah aja. Dan gue di kampus gue tuh gue sampai yang ya namanya gue lebih seneng apa ya ngeband ya mempengaruhi teman-teman yang lain buat ngeband gitu. Pokoknya gue udah ngeband aja lah, kuliah nggak asik dulu. Yang bikin lu pede apa? Lu berbakat dan potensial Ngeband? Iya. Enggak, seneng aja gitu. Gue ngeliat orang ngeband tuh seneng. Gue tuh pernah jadi basis gitu. Ya gue bukan apa ya kayak dari dulu tuh gue ngeliat orang ngeband itu keren gitu. Bukan karena kitanya pede, bukan. Keren aja gitu. Gue nonton band gue seneng gitu. Karena gue tuh band tuh keren-keren ya. Iya, jadi lu ninggalin kuliah demi musik, padahal lu juga nggak yakin Iya. mau bakal sukses di musik. Iya, tapi kan itu complicated. Maksudnya gue juga di jurusan itu juga karena bukan nggak nyaman. Terus gue senangnya ngeband gitu. Terus ya mau pindah kuliah juga bingung gitu kan. Ya udah ya itu gue tadinya mikirnya ya udah gue nggak usah kuliah aja lah gue bilang. Ya karena dia yain ya udah. Tapi mau pas album apa atau pas momen apa bokap lu kayak ya udahlah ini kayaknya anak gua. Album pertama. Jadi album pertama itu gue melihat bokap gue tuh apa ya kayak bangga gitu. Pas kita nonton video klip, dia kan nonton juga gitu. Bokap gue tuh tipikal yang apa ya butuh nggak butuh gitu kayak. Pokoknya gue bilang Pak, nih apa nanti ada nih video klipnya sini. Oh gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain gitu, nggak cuma gitu. Iya kayak acuh gimana gitu kan. Gitu dan ya udah tapi dia nonton gitu. Cuman gue lihat yang gue seneng adalah dia mulai ngomong ke tetangga gue gitu. Anak saya tuh udah ada di TV. Kebahagiaan bokap gue yang gue rasakan ya itu gitu. Awal-awal yang tadinya mungkin dia memendam apa ya sampai gue nggak mau kuliah gitu, berhenti kuliah. Ya mungkin kan dia masih sebel tuh. Tapi pas tiba-tiba itu gue punya album, ada video klip, dia bisa lihat. Ya mudah-mudahan sih terbayar ya. Maksudnya dia udah dari nol lagi ya Pak gitu. udah nih gitu kan.
Kayaknya bisa nih anak gua gitu. Udah dong, orang udah video klip kan. Iya, dia udah mulai tenang gitu. Udah mulai tenang gitu. Bisa nih, nggak perlu informatika. Ini ngomong soal bisa, ini semua yang datang ke sini juga bisa menggambar atau mengisi tulisan atau apa aja yang ada di tote bag ini. Ya, ini karena tadi lu suka ikan, nah, coba lu gambar ikan, ya terserah mau lohan, mau cupang, di sini buat dihias. Kalau bisa sampai penuh tote bagnya. Ikan bakar boleh nggak nih? Lebih susah, yang mateng kan? Lebih susah gambar ikan bakar. Ini semuanya segede gini gue gambarnya? Iya, terserah. Pokoknya mau dipenuhinnya kayak gimana, mau ikannya kayak gimana. Ya, terserah lu, pokoknya suka-suka aja bikin. Gue nggak bisa gambar, nggak apa. Versi gue aja ya? Iya. Oke. Nggak semuanya yang menggambar di sini juga bagus kok. Buat teman sekelas yang mau beli merchandise podcast naik kelas, silakan cek di e-commerce kami ya di sini. Ada kaosnya nih, kaos podcast naik kelas. Memori, rasa, playlist, authenticity. Belakangnya ada teman sekelas. Silakan lihat di e-commerce kami. Ada juga merchandise yang authenticity dengan upstairs, dengan yang lainnya. Dan buat yang mau dapetin tote bag dari Tresno, juga kaos yang nanti bakal ditandatanganin sama Tresno, tunggu di Instagram kami @authenticity_id. Jadi kayak ikan lumba-lumba ini. Itu lu mau gambar apa? Cupang? Enggak, gue gak tau, pokoknya gue gambar ikan aja. Gue gak bisa gambar ikan. Tapi ini bagus kok. Maksudnya kalau nanti udah diwarnain bagus kok. Boleh. Cuma warnanya cuma hitam. Ini gak apa-apa. Usaha aja dulu ya. Iya betul. Kan lu kerjaan lu memandangi ikan, masa nggak bisa gambar ikan? Ya kan memandang belum bisa. Tapi kan jadi tahu bentuknya. Iya, kalau bentuk mah agak mirip lah. Cuman kalau dibilang bagus mah kagak lah. Kan yang lain udah ada yang gambar gunung, gambar rumah. Nah ini gambar ikan nih, beda lagi nih. Diarsir lagi. Ini nggak sih? Ikannya lucu nih. Oh ada nafasnya itu benua airnya. Tanda tangan sama nama dan tanggal. Oke. Coba sini. Aduh. Ini tanda tangan yang itu. Ini ditulisin ya, siapa tahu kamu nggak tahu apa ini. Terus udah nulis ini ikan ya. Kali aja ada yang bertanya, ini gambar apa? Ini ikan ya. Oh kan. Takutnya mereka ngelihatnya itu buaya. Gambar ikan dari Tresno di Jatiwaringin. Bagus. Tolong ini tanda tangan si kaosnya. Oke, siap. Sekalian. Itu nanti tote bag ini. Ya, di belakang nih. Di belakang itu yang tulis. Nah, tote bag ini sama kaos itu silakan nanti bisa kamu dapatkan di Instagram @authenticity_id ya caranya. Nih, sudah ditandatangan. Set. Jadi lu tuh kasarnya memaksakan anak-anak lu buat belajar gitu dengan nyediain alat, mau lesin awalnya gitu. Iya, jadi gue cobain, tapi gue nggak memaksa mereka lah gitu. Karena yang penting mereka udah cobain itu. Kayak contoh anak gue suruh gue ikut les piano umpamanya gitu. Habis itu dia kayaknya kurang suka, nggak apa-apa. Karena gue berpikir gini, lu kalau udah pernah coba, next lu kepingin, lu udah tahu nih gitu. Gitu. Jadi gue kenalin, tapi nggak gue paksa. Gitu, biar aja. Makanya ternyata malah anak gue yang cewek malah suka skateboard. Gitu. Malah dia seneng di situ, ya udah gitu. Yang cowok? Yang cowok suka gambar. Jadi ibu bapaknya penyanyi, anaknya belum ada yang menunjukkan ketertarikan di musik. Suka, dua-duanya suka nyanyi, tapi gue nggak memaksa itu untuk dia jadi musisi atau apa, enggak. Malah gue kadang-kadang sering ngobrol gini ke anak-anak gue. Kalau punya cita-cita mending jadi gubernur BI, gue bilang. Kan direktur keuangan, gue bilang gitu yang enak-enak aja lah gitu.
Jangan jadi musisi gitu. Enggak, gue nggak bilang gitu. Cuma maksud gue, gitu. Gue arahinnya ke situ. Minimal Menteri Keuangan lah, maksudnya. Ya, aman lah anak gue. Selama jadi musisi pernah merasa hidup lu tidak pasti nggak sih, maksudnya dengan segala macam dinamika? Ada lah. Tiba pernah 3-4 bulan nggak manggung pernah. Tahun berapa itu? Itu tahun 2003 apa 2000, pokoknya 2003 2004 kalau nggak salah. Itu pernah sampai selama itu dan ya apa? Ya bingung lah mau ngapain gitu. Karena apa dulu kok bisa tiba-tiba? Ya macam-macam, maksudnya kan kondisinya pergantian ya, maksudnya kayak pergantian orang dari yang tadi ya dari ska terus tiba-tiba mungkin pindah siklusnya suka musik Melayu gitu atau tiba-tiba pindah ke ya genre lain. Kan di Indonesia kan siklus selalu begitu dan keinginan orang untuk ngikutinnya lagi tren kan banyak. Nah kita sempat itu, tapi kita juga nggak tahu apakah itu jadi satu alasan bahwa memang itu alasannya atau ada alasan lain gitu. Atau manajemen gua kurang jago atau apa kan bisa aja kayak gitu-gitu. Itu sempat lama, tapi ya kita udah melewati itulah. Jadi ada beberapa tahun-tahun yang sulit ya udah biasa aja jadinya gitu. Makanya kayak ini pandemi ini kan 2 tahun nih. Slow aja gitu, nggak membuat kita kenapa-napa juga secara band. Karena udah pernah melewati yang berat juga. Melewati hal-hal yang berat dah. Dan lu bilang apa soal musik itu kan album 1-2 sama warnanya, tiba-tiba album 3 lebih skill kurang diapresiasi. Bener. Itu sebetulnya apa ya? Kayak keinginan si musisi nih. Musisi itu gini kan. Ini album pertama, pokoknya kita main 3-4 chord lah gitu. Album kedua udah nggak mau, ya kan? Jangan main yang kayak gitu lagi, terlalu gampang, susahin dikit. Gitu. Terus mungkin gitu di album ketiga itu yang dulunya teman-teman yang punya studio rental tuh sering cerita gitu ya. Oh ini lagu lu nih. Anak-anak sekolah pada bawain lagu lu gitu. Pas di album ketiga itu nggak ada. Gimana nggak ada lagu lu kan yang dibawain? Susah-susah kali ya. Iya. Ya itu makanya di album ketiga itu kita nggak dapet platinum. Kita baru album keempat baru mulai oke lagi gitu. Tapi udah beda kan karena udah mulai digital kan. Di album keempat tuh kayak lagu Mawar Hitam, Kamu Nggak Sendiri. Wah pokoknya itu ngetop lah waktu itu gitu. Tapi di album ketiga itu tuh yang parah. Jadi itu album ketiga tuh kayak jadi pelajaran buat lo gitu. Pelajaran. Banyak banget sih dulu yang ngomong gini. Pokoknya kalau lu udah 2 album laku, udah album ketiga menyantai gitu. Ternyata enggak enggak. Makanya gara-gara lu denger itu, album ketiga lu eksplorasi lagi musikalnya. Iya, ya banyak sih, ya kan kayak gitu kan. Maksudnya banyak masukan yang yang kita nggak kita pikirin langsung kita telan gitu. Makanya pas ternyata enggak. Ini kita menurut kita nih udah keren tuh album ketiga itu di Aquarius waktu itu kita mixingnya aja sama orang bule didatengin dari Australia gitu. Waktu itu sama Guy Gray kalau nggak salah. Berarti kan secara ininya keren, iya kan? Tapi ya itu nggak sebagus penjualannya album 1, album kedua. Jadi pada akhirnya apa kalian sebagai musisi, udahlah kita nggak usah terlalu pamer-pamer skill atau apa gitu atau gimana? Kita sering diskusi kayak lagu itu kayaknya nggak perlu terlalu harus dikarang-karang gitu, mengada-ada untuk jadi bagus. Jadi keinginan lagu itu pasti kita tahu gitu, kayak makanya kalau lagu yang enak itu kalau ngaransemen kayaknya nggak perlu lama-lama gitu. Nih, ini ada lagu nih, yuk kita aransemen, jamming gitu. Wah udah enak gitu.
Tapi ada lagu yang, wah kok gak enak ya. Udah nanti latihan selanjutnya gak enak kan. Ternyata itu lagunya gak enak kayaknya. Jadi kalau begitu udah 2 kali gak enak kayaknya memang udah gak enak. Harus ada yang dibenerin, harus ada yang dirubah. Kalau versi gue gitu. Ya rata-rata lagu hits Tipex itu begitu dibawain langsung enak. Langsung udah. Tapi ada yang unik-unik juga sih. Apa? Jadi kayak lagu Mawar Hitam kayak gitu. Itu lagu juga, itu kan yang bikin kan gitaris gua nih. Itu udah jadi tuh, lagu itu udah jadi, tapi nggak ada notasi. Dia cuma ngasih tahu di sini part songnya ya, verse-nya gitu, di sini refnya gitu. Udah, nih lu bikin deh lirik sama notasinya. Kan gila banget tuh. Terus gue kan mikirnya, ini tantangan nih. Kalau jelek, dia pasti udah gak percaya sama gue gitu. Ya udah, akhirnya bikin dan alhamdulillahnya orang banyak yang suka sama lagu Mawar Hitam itu. Tapi kan guanya setengah mati mikirin. Gila baru kali ini nih punya pola-pola yang mungkin orang lain kayaknya nggak semuanya gitu ya. Ini udah jadi. Minimal kita tahu lah ada notasinya lu. Gaetin notasi kayak apa gitu. Jadi gue tahu nih, oh gini maunya. Ini enggak, kosong aja udah. Cuma ngasih tema dia. Iya. Jadi kayak apa? Instrumen doang gitu. Cuma dia kasih tahu ini intronya gitu, ini verse, ini ref, terus ini ada chorusnya, ada ini kalau bisa diisi, ada yang nge-rap enak kayak gitu-gitu. Tapi kosong gitu. Kerjain juga tuh. Lagu yang paling lu suka dari lagu Tipex yang mana? Gue suka Kamu Gak Sendirian. Kamu Gak Sendirian, kenapa tuh? Gue gak ngerti ya, lagu Kamu Gak Sendirian itu juga sama polanya kayak tadi, kayak lagu Mawar Hitam. Lagu itu udah jadi dan gue harus isi liriknya sama notasinya. Tapi pada saat itu gue berpikir kalau gue seandainya gue manggung nih, gue udah punya, kan itu gue belum married sama sekali. Kalau gue berkeluarga, apa sih yang bisa membuat keluarga gue tenang gitu. Jadi gue mencoba membayangkan itu untuk orang-orang yang apa sih kayak sering ditinggal sama pasangannya gitu, sama suaminya gitu, suami kerja di mana ya gitu. Nah, gue mau ngasih tahu bahwa ya lu punya gue gitu. Lu gak usah takut walaupun jauh tapi lu punya gue. Makanya kayak lu di gelap malam maksudnya. Iya kan, percayalah padaku meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Jadi apa yang gue kasih ke lu itu yang terbaik gitu. Lu gak usah, walaupun lu sendiri lu gak usah takut gue gak ada di sini, lu gak usah takut. Lu menemani lewat lagu. Gue menemani, selalu menemani lu gitu. Itu sama satu lagi lagu Genit. Lagu yang pertama kali membuat Tipex itu dikenal orang gitu. Genit tuh gimana ceritanya, kok bisa lu punya ide bikin lagu tentang Genit? Lu tau gak lagu Genit itu lagu tentang acur sebetulnya. Oh gitu? Jadi dia yang di pinggir-pinggir jalan tuh orang yang sering ngegodain gitu. Sering godain dan gue ngelihat nih lu mau sampai kapan nih begini nih melakukan hal itu? Apakah pada saat lu merasa bahwa lu tua? Apakah lu merasa bahwa pada saat lu sakit gitu baru lu udah nggak melakukan hal itu? Tapi ya gimana ya namanya orang kan takdir rezekinya kan beda-beda gitu. Ada yang lu gampang nyari duit, ada yang emang harus kayak begitu gitu. Ada yang dia harus begitu pun nggak sama-sama dalam tanda kutip orang-orang kayak gitu juga nggak semuanya sama kan. Ada yang emang seneng orang make dia, ada yang enggak juga kan gitu. Nah itu ya lagu Genit itu sebetulnya lagu tentang hal itu gitu. Orang nih ada sisi lain gitu, sisi lain orang melakukan pekerjaan ini loh. Ini bukan karena dia mungkin dia mau melakukan itu, tapi karena memang hidupnya yang memaksa dia untuk kayak gitu.
Lagu yang lu gak suka tapi disukain ex-friend? Nggak ada sih. Gue suka aja lah semuanya. Ada lagu yang bosan gak lu nyanyiin di panggung? Aduh ini lagunya. Genit juga gue. Genit. Dari itu kan lagu tahun 99. Iya. Sampai pokoknya kemarin sebelum pandemi lah 2020 kan udah berapa tahun tuh lagu kan. Dan wajib dibawain gitu. Iya karena kalau nggak orang nungguin kan. Iya nungguin kan itu. Terus gimana caranya supaya tetap kerasa baru buat lu gitu kan? Meskipun lu tahu, aduh gue udah capek banget buat lagu genit. Enggak lah, gue profesional lah. Enggak, apa yang lu ini buat diri lu sendiri supaya wah ini seru? Banyak kemarin-kemarin itu banyak ya kayak biasanya gue nge-trick pas itu gue kasih orang nyanyi gitu ya. Gitu biar mereka yang nyanyi gitu udah. Cuman ya gue mikir lagi mereka tuh butuh ini. Pernah kan ada beberapa lagu juga yang saking kita jenuhnya kadang-kadang suka di aransemen baru gitu untuk aransemen panggung ada. Tapi kayaknya orang lebih seneng gitu, lebih seneng pingin denger sesuai apa yang dia denger gitu. Kayak dia denger lagu itu begitu pertama kali, jadi pingin kayak begitu. Ya udah, ya gue harus ngasih itu dong, kan gue dibayar untuk menghibur mereka kan gitu. Ya karena begitu udah aransemen ulang, kok gue nggak kenal sama lagunya. Iya, ini aneh lagunya baru nih gitu. Enaknya hilang nih. Iya, karena kan biasanya apa ya lagu itu kayak ada nempel sama momen kadang-kadang gitu kan. Wah gue pas dengerin lagu ini nih pas lagi waktu itu nganterin cewek gue apa lagi ngapain gitu. Kalau dirubah ya momen itunya hilang kan jadi beda lagi gitu. Ada momen jenuh nggak selama dari awal ngeband sampai sekarang? Jenuh ngeband? Iya. Kalau jenuh ngeband nggak. Tapi kayak gini ada ada masa dimana frekuensinya nggak sama. Jadi gue pamanya gue bilang sama teman-teman, ayo dong bikin album. Tapi mereka lagi pada enggak nih, gitu. Akhirnya ya kayak yang tadi tuh, gue akhirnya karena merasa gue pingin ada sesuatu, gue bikin itu tadi, gue produce band, gitu. Jadi biar nggak tabrakan juga sama tip X-nya. Ya udah kalau mereka lagi nggak ini, ya udah gue bikin lagu, tapi bukan buat tip X ya, gitu, buat orang lain, gitu. Yang gue produce aja sih, gitu. Jadi lu menyalurkannya lewat menjadi produser. Iya. Bukan lu bikin album solo. Enggak. Ya. Terpikir buat bikin album solo? Enggak, gue takut kaya. Kan itu buat gue semua nggak? Kalau ngeband kan bareng-bareng. Kasian ntar teman-teman gue ya kan. Sungguh mulia ya, udah luar biasa. Pokoknya gue kelihatan bijak banget di sini ya. Tidak rakus ya, takut kaya loh, gila. Jadi bukan ya selama itu kalaupun jenuh nggak berpikir buat Enggak. Jadi kayak anak-anak juga sebetulnya tipe ini nggak terlalu yang kaku banget gitu loh. Maksudnya buat kita bikin project sama siapa gitu ya, terus mereka marah-marah, enggak juga. Cuman kayak semacam ada ya udah sih mereka juga enggak ngapain gua terus mengada-ada, mendingan ya udah bikin apa energi yang kelebihan ini yang keinginan gue bikin album gue produce aja biar jadi kan ada band lain gitu nggak perlu guanya yang harus terjun juga jadi takutnya kalau gue project kan gue kesenangan di projectan gue ini gimana bandnya. Tapi walaupun begitu sebenarnya yang lain santai kalau lu mau bikin project lain di luar tip X. Iya kayaknya santai tapi kan belum pernah dibahas. Kelihatannya santai mungkin ya kalau kita ngomong pasti ditanya ini project kan gimana nih paling kan gitu kan. Ya paling cuma 1-2 single gitu. Oh ya udah sampai situ aja ya gitu. Gak boleh tapi ada batasnya gitu. Kalau yang lain pas jenuh gimana? Ya macam-macam kan kalau yang lain kan punya kayak basis gua punya studio tato gitu dia punya mainan juga kan. Ya dia punya studio tato terus kalau drummer gua ya ngajar terus punya apa sekarang ya toko vape vape itu jadi ya, punya mainan-mainan sendiri lah gitu. Makanya pada santai ya meskipun jenuh nggak yang uring-uringan gimana. Iya masih lumayan lah ya maksudnya nggak panik-panik banget gitu.
Ini album yang 8 ini dirilis sendiri, apa punya label sendiri ceritanya maunya gitu. Iya, 2018 itu kita mencoba untuk bikin label sendiri. Apa nama labelnya? Favorit Record. Favorit Record. Nah, kita pada saat kita baru mulai pingin punya label, dihajar lah sama COVID kan. Tanggung-tanggung loh COVID nggak hajar. Baru mau punya label kan. Aduh, ya udah akhirnya ya kita nikmatin aja. Untungnya kita memang label ini bukan apa ya, ya nggak ada kerjasama lah sama orang atau segala macam. Kita sendiri yang punya, jadi kita yang menentukan mau ini label mau jalannya santai-santai aja atau mau ngebut atau mau ngapain, ya kita sendiri yang tentuin. Jadi enak gitu. Kalian motivasinya apa waktu udah kita bikin label sendiri aja deh? Pertama bikin label itu kita merasa selama ini kan kita kerjasama sama banyak label ya. Maksudnya macam-macam lah dengan cara dan kerjasama yang beda-beda. Kita mau coba buat kenapa sih kita bisa loh bikin label gitu. Kita udah cukup ngerti lah untuk urusan ini gitu. Terus tinggal masalah kapan kita actionnya aja gitu. Sama waktu gitu. Mau nggak? Dan yang pasti kalau dulu sebagai band kita diurusin, sekarang kita mencoba untuk membuat sistem gitu. Kalau lu mau diurusin ya lu harus ya posisinya juga kan di mana kan gitu si player Tip X ini. Kalau mau jadi komisaris ya udah nyantai-nyantai aja. Tapi kalau emang lu mau gue pengen ngurusin inilah gitu, ya silakan gitu. Berat enggak? Enggak lah. Orang artisnya juga baru 3, berat nggak ada. 2 band sama 1 penyanyi solo. Lumayan loh, label baru tahu udah punya 3 talent. Iya. Ya. Jadi enteng-enteng aja buat kalian. Enteng-enteng aja. Kalau baru 3. Kalau baru 3. Packnya kan udah berdiri sendiri kan kita gitu. Jadi album ngerjain juga mandiri aman. Nah terus ada Orin juga dia masih bisa karena genrenya sama, kita masih bisa kasih masukan, kita masih bisa bantuin ke mereka aman. Terus kalau yang satu lagi kan solo sendirian aman juga. Nggak susah gitu. Ya kita doakan ya teman sekelas semoga segera launching albumnya. Harus. Boleh dikasih tahu nggak judul album ke-8-nya apa? Itu dia belum. Belum ada? Belum. Jadi judul album ke-8 itu kan biasanya kalau Tip X itu judul albumnya itu rangkuman dari lagu-lagu yang ada di dalam. Nah, ini kemarin ada beberapa judul lagu nih dari teman-teman gitu ngomongin, tapi kayaknya belum semuanya sepakat gitu. Oh, padahal lagunya kan udah jadi semua kan? Lagunya tinggal dirilis, cuma kesepakatan merangkum semua itu belum. Judul kan itu jadi judul albumnya kan gitu. Itu yang belum gitu. Kalau lagunya judulnya udah semua sih beres. Pandemi udah 3 tahun belum selesai juga ngobrolin. Enggak ngobrolin judul album itu kan bisa terakhir-terakhiran tuh. Terakhir-terakhiran baru ini judul albumnya apa ya gitu baru. Yang penting barangnya udah kelar semua lah gitu. Udah, iya, kenapa belum kelar-kelar juga kan udah hampir 3 tahun ya pandemi. Ya kan? Belum kelar. Kalau tiba-tiba udah kelar, tiba-tiba pasti ada ide. Nunggu dulu situasi gimana nih, apakah mereda atau enggak. Iya. Kan bisa jadi double album bisa loh. Kalau pandeminya panjang kan, jangan. Bisa double album ntar. Ya kan episode 1 sama episode 2. Ya kita doakan ya teman sekelas semoga album ke-8 Tip X yang belum ada judulnya itu segera dirilis. Amin. Terima kasih loh Tresno sudah datang ke podcast Naik Kelas ya. Sama-sama. Iya. Oke teman sekelas, tadi kita sudah mendengar cerita dari Tresno. Satu hal yang bisa saya ambil adalah Tresno ini benar-benar dia konsisten dalam berkarya dan selalu otentik. Dan dia menunjukkan bahwa meskipun tren musik naik turun dan pernah ada masanya tren ska berjaya, tapi Tresno dan kawan-kawan di Tip X membuktikan karena konsistensinya dan komitmen dia serta otentisitasnya mereka, itulah akhirnya yang membuat Tip X berjalan hampir 27 tahun. Atas segala macam usaha yang dilakukan oleh Tresno dan Tip X yang sudah melewati industri musik dari berbagai macam
generasi ya, generasi kaset, generasi CD, generasi linknya mana bang? Dulu kan ada linknya mana bang? Sampai ke generasi platform layanan streaming digital yang legal. Tip X membuktikan bahwa mereka bisa menjadi band ska yang otentik, ska yang Indonesia, itulah dia. Mungkin ada ska Jamaika, ada ska Inggris, dan Tip X keluar dengan warnanya sendiri sebagai ska Indonesia. Untuk usahanya itu saya nobatkan Tresno menjadi naik kelas. Nanti mau bawain lagu apa habis ini? Bawain lagu Bahagia Sampai Tua dong. Bahagia Sampai Tua. Bahagia Sampai Tua. Terima kasih sekali ya Tresno ya. Sama-sama. Semoga cerita dari Tresno yang manis sekali ceritanya, menimbulkan memori yang menyenangkan, bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal sehingga membuat hidup teman sekelas jadi lebih enteng setelah menyaksikan penampilan di podcast Naik Kelas episode ini. Jangan lupa saksikan terus podcast Naik Kelas, podcast yang mereka yang terus berkarya namun tetap otentik dengan bintang tamu yang tentu saja akan menghadirkan memori manis buat kamu yang menonton dengan karya-karya mereka yang maksimal. Jangan lupa saksikan terus di kanal YouTube podcast Naik Kelas. Saya mau sendawa lagi. Di kanal YouTube Authenticity ID dengan bintang tamu lainnya. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas berikutnya. Saya Soleh Solihun. Dadah.